nilai jualnya lebih tinggi. Artinya kita kan harus menciptakan sesuatu yang di tempat lain tidak ada. Kita fokus pada berkarya, nanti orang yang akan menilai. Orang akan menerima karya kita. Kalau karya kitanya baik, kita mungkin akan nilai positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Wah, kalau sudah pakai kata salam budaya ini, kita akan ngobrol soal seni dan budaya. Palembang Nian. Palembang Nian. Di samping saya, ini sesama podcaster ini. Biasa beliau mewawancari orang. Hari ini gantian kayak aku yang wawancarai. Ya. Tapi tema kami bukan seputar media ya, terutama tentang podcast. Karena hari ini beliau datang, ini izinkan saya yang menyebutkan ya, karena ini masih simpang siur. Saya mendengar kabar kalau beliau akan menjadi bakal calon Ketua Dewan Kesenian Palembang 2024-2029. Kita sapa langsung Kakanda kita, Kando Muhammad Nasir MPD. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, karena aku yang ngomong loh. Iya. Cuma bakal calon. Sudah beredar juga. Sudah beredar di mana-mana. Grup. Tapi menarik Kak, menarik. Bakal calon Ketua Dewan Kesenian Palembang. Tapi sebelumnya saya izin sedikit memperkenalkan beliau. Beliau selain wartawan juga sastrawan dan ini senior saya di media maupun di dunia sastra. Kak, ini benar tak kabar itu? Bakal calon. Minat untuk menjadi calon ketua DKP. Kalau yang sudah ada player-player itu ada katanya. Ya ada ya. Cuman kurang jelas siapa yang mengedarkan itu kan. Oke. Ya, tapi kalau minat itu kan mungkin panggilan lah ya. Siap. Sebenarnya kan karena bukan prihatin ya. Oke. Tapi kan memang seni itu memang harus dibangun bersama-sama. Oke. Dibangun, dilestarikan, dikembangkan. Tapi player kan sudah kemana-mana kan. Ini kan sudah berapa kali dilihat di grup kan player kan bakal calon ketua DKP. Agent enggak sih yang bikin player ini? Mungkin izin juga. Ada harus agent juga. Dalam artian kan ya bakal calon. Tapi terlepas dari itu ya kita mengucapkan terima kasih lah. Berarti ada kawan-kawan yang mendukung kakak untuk maju ke pemilihan ketua DKP. Kita sebalik dulu deh Kak. Kak sahabat Ngopi Sumsel, beliau pernah diamanahkan menjadi pengurus Dewan Kesenian Palembang di periode yang lalu Kak ya. Iya. Hanya apa Kak selama dalam menjadi kepengurusan kemarin, hal-hal yang menurut Kakak masih perlu diperbaiki, ditingkatkan, itu di sisi mana Kak? Masih banyak sebenarnya. Apa itu Kak? Ya misalnya di kepengurusan, karena ini kan organisasi bukan nirlaba ya. Kalau organisasi nirlaba itu barangkali orang punya target kan, hadir, aktif, dapat apa, nah itu kan. Kalau ini kan hadir, aktif, tidak dapat apa-apa juga. Artinya memang orang yang punya keinginan, punya motivasi dari dalam untuk kepedulian dengan seni memang. Karena kalau kita bicara uang, ya enggak hati uangnya di situ kan. Nah ini menarik nih. Saya ingin mengupas beliau. Saya pernah juga nih di Dewan Kesenian Palembang Kak, izin ya. Di zaman saya ada loh. Apa nyebutnya bukan gaji ya, tapi uang honor per bulan. Iya. Di zaman periode yang lalu? Kalau di anggaran dasar idealnya itu ya ada memang transport untuk pengurus BPH ya. Benar-benar. Tapi kan kita bingung ini nanti kita mengajukannya kemana tuh? Oke. Nah berarti ke depan itu satu PR juga loh untuk kakak. Karena kalau di periode sebelumnya ada, kenapa di sekarang tidak ada itu gimana kalau menurut kakak? Itu bukan satu PR, itu di antara PR-PR yang ada. Oh iya, di antara PR yang ada. Berarti masih banyak PR yang lain? Masih banyak PR. PR itu kan harus diselesaikan. Mungkin ada targetnya harus dikumpulkan, gitu kan. Nanti juga akan dinilai, gitu kan. Tapi paling tidak kan yang kita kerjakan itu kalau saya lihat di ADRT itu ya fungsian wewenang di KP itu fasilitator memang. Ya benar. Melestarikan, mengembangkan, ya kan, membina, terutama mungkin tradisi-tradisi. Gitu. Tapi paling tidak juga tidak bisa melupakan yang sedang tren dan hidup saat ini. Karena kita kan hidupnya kan di masa saat ini.
Artinya kan kalaupun kita menghidupkan, melestarikan yang masa lalu, ya bagaimana menyesuaikan dengan masa kini. Iya, benar-benar. Ya, kalau kita hidupkan tapi juga tidak ada peminatnya, ya bagaimana kita bisa mendapatkan ini manfaatnya itu kira-kira. Karena kan kalau tidak salah, kalau untuk kita revitalisasi tradisi-tradisi itu kan harus ada kebermanfaatannya. Mungkin untuk pariwisata, mungkin untuk bisa dijual, mungkin untuk agar bisa yang masa sekarang ini bisa mengetahui dulu ada ternyata tradisi itu. Oke, jadi fokusnya ke tradisi kayak. Nah Kak, walaupun bukan menjadi tolok ukur ya, dan juga kita yakin pengurus-pengurus di Dewan Kesenian Palembang itu yang memperjuangkan kesenian di Kota Palembang. Iya. Tapi saya kembali lagi nih, honor itu kan sebenarnya bukan bentuk secara langsung penghargaan, tapi kan bisa dikatakan pengurus Dewan Kesenian Palembang itu kan salah satu mitra dari pemerintah yang melakukan gerak-gerak kesenian. Dan sebenarnya kalau menurut Kak Nasir, honor ya, kita bicara honor itu pengurus ya, itu berhak ada atau tidak tuh gimana? Kalau kita mengacu ke ADRT ya ada. Tadi kan hak ya. Hak itu kan juga tidak mesti dituntut sebenarnya kan. Harusnya dipenuhi. Tanpa dituntut. Benar. Tinggal kira-kira siapa yang mau memenuhi. Kalau kita lihat di ADRT juga sumber-sumber DKP itu banyak, APBN, APBD, pihak-pihak terkait lainnya, mungkin ya kita kurang aktif untuk mengambilnya. Mungkin buahnya itu banyak mangga itu kan. Banyak, benar Kak. Sudah masak itu. Sudah masak. Batangnya mungkin terlalu besar, susah naiknya. Tinggal bagaimana berarti kita mengajak kawan-kawan ini supaya bisa ngambil mangga itu kan. Nah ini benar nih, instansi terkait, badan maupun BUMD lah Kak yang punya CSR. Ya pengurus DKP walaupun bekerja terus ikhlas, hak itu tetap harus jadi prioritas juga. Kita kembali Kak, gimana sih Kak di satu periode kemarin izinnya hubungan antara pengurus Dewan Kesenian Palembang atau Dewan Kesenian Palembang dengan dinas terkait? Kalau kita runtut dari awal ya, dari masa periode pemilihan setelah musda saat itu kan, dan ketuanya itu kan Om Didit ya, MS Iqbal Rudianto, sekjen, sekretaris bukan sekjen ya, itu Kusoy. Sebenarnya kan memang perjuangan awal itu berat karena memang sama sekali tidak ada anggaran. Tapi kemudian bisa membuktikan bahwa tanpa bantuan dan tanpa anggaran pun bisa dilaksanakan. Kemudian beberapa waktu kemudian ada kelihatan itu ronah-ronahnya kan, karena memang Didit ini kan termasuk yang aktif ya. Ya, benar. Di event-event, program-program juga mungkin ada yang berjalan, mungkin ada yang kurang berjalan, tapi paling tidak sebagai catatan ya ada bahwa DKP itu memang ada dan hadir. Hadir, benar. Di masa Covid, ketika itu kan tidak lama terpilih kan masa Covid itu. Ya, nah, sebenarnya kan bukan hanya seniman yang merasakan dampak negatif itu Covid itu kan. Malah tapi bisa melakukan penetrasi, bisa beradaptasi, sehingga justru di masa Covid itu banyak kegiatan kami waktu itu, hybrid, kegiatan sepekan seni itu kan, kemudian dialog Zoom, dialog Zoom. Nah, berangkat setelah Covid juga hampir sama sebenarnya. Jangan-jangan Kak, karena saya tahu juga nih kiprah Bung Didit kan sangat benar-benar kerja keras ketika di tahun-tahun pertama tanpa dana. Jangan-jangan gara-gara bisa tanpa dana, tidak perlu dana kayaknya pengurus DKP ini. Jadi kemungkinan ini kan juga agak melempem ini ketika dia ke DKSS kemudian serah ke PLT, yang barangkali memang orang melihat sosok PLT dengan ketua DPR itu kan beda barangkali. Jauh Kak, serius, benar. Setuju. Jadi jangankan mungkin kita diajak, terkadang ditinggalkan DKP ini. Beberapa waktu yang lalu ketika kita sudah dapat gedung senian, ada beberapa kegiatan di Disbud itu justru terkadang tidak diajak sama sekali, walaupun katanya ini kerja bersama dengan DKP. Terakhir JKPI itu di masa Didit itu diajak terus itu ke mana peringatan JKPI itu ya, di beberapa provinsi tahu. Itu sudah beliau juga sudah menyampaikan. Yang Jambore kan? JKPI. Iya, Jambore kesenian. Bukan JKPI itu Kota Tua. Oh iya Pusaka. Ya, ingat ya. Oh iya, pergi terus biasanya. Dan ternyata tahun ini itu jangankan diajak.
diinformasikan pun tidak. Hanya yang ada yang selentingan yang hadir itu hadir di kita, angkanya tidak ada. Tapi menurut informasi tadi saya dapat juga di grup juga ini, sudah lagi panas ini sekarang ini. Iya, gimana tuh? Ternyata camat-camat, pejabat-pejabat itu banyak yang bangga, bahkan termasuk ada istri camat, istri pejabat juga ikut. Nah, tapi kita juga kurang tahu. Iya, benar. Tapi kan kita hanya menyampaikan kenapa bisa seperti itu. Kalaupun kita tidak ada juga tidak mempersoalkan. Tapi kalau memang ada slotnya, nah itu kan kalau tampil juga saya lihat tuh ada diskusi, ada seminar, ada penampilan seni budaya. Berarti kan paling tidak kan ada persiapan. Nah persiapan kan harusnya ya diajak lah. Oh ini kamu biasanya ada penyanyi nih. Ya paling tidak rekomendasi dari DKP. Yang tampil-tampil menampilkan seni budaya itu kan. Benar itu kan. Nah itu. Ini benar. Tapi kita tunggu nanti Pak Apan kembali. Nanti halo Pak Apan. Lagi di mana di? Oh ini belum kembali mereka. Belum kembali. Mudah-mudahan nanti kita ada penjelasan dan kita tetap hubungannya ya harmonis. Kita tidak menjadi ini bukan menjadi halangan. Siap. Tapi ini bukan asumsi kita negatif kayak. Tapi di satu sisi kalau dinas nggak punya anggaran aneh juga lah. Berarti dinas itu kolaps lah gitu. Apalagi kalau bidangnya memang benar-benar sama ya. Cuma mempertanyakan karena kita tidak ngerti. Kalau kita ngerti, kita paham, kita tidak perlu bertanya, kita menjelaskan berarti. Oh iyalah. Dan berhak kita bertanya Kak. Iya. Karena kan mitra. Iya. Benar. Oke itu salah satu di antaranya ya. Ya di kepemimpinan saya kan ketuanya kemarin Hasan kan. Nah Kak, terlepas dari hal itu, ini kan akan maju menjadi calon ketua DKP nih. Ya. Untuk bocoran lah, biaya ke depan mau dilakukan untuk DKP. Ya kalau sebenarnya kan tugas ketua itu kan tidak berat lah. Karena hanya melaksanakan program kerja yang disusun oleh Musda. Iya sih sebenarnya. Melaksanakannya cuma merealisasikan yang berat. Berat itu berealisasi. Tidak begitu berat ya karena sudah ada item-itemnya. Ketika nanti dihitung saja nih, begitu dievaluasi mana nih ini. Nah, mana yang bisa terrealisasi, presentasinya berapa kan bisa dilihat itu nanti terukur. Iya benar-benar. Kan di program dibahas di Musda itu kan pertama nih membahas ADART. Apakah yang harus diubah, apakah harus diperbaiki. Kemudian yang kedua itu menyusun program kerja. Jadi tim-tim itu yang menyusun program kerja. Kalau kita kan tidak ikut menyusun program. Walaupun pusat juga ikut barangkali di bagian itu ya di komisi-komisi itu. Dan program kerja itu biasanya dibawa ke dinas terkait. Yang bahkan dalam tanda kutip yang ikut memfasilitasi lah pendanaannya. Artinya kan mereka juga paham, ini harus direalisasikan ini, kendalanya apa nih, dengan kalau memang tidak bisa dilaksanakan, apa yang bisa mereka lakukan, dengan mungkin menghubungi pihak-pihak tertentu atau mungkin ikut berdoa. Tapi gimana? Di satu sisi kayak DKP ini kan bisa dikatakan suatu barang yang, kalau saya ibaratkan barang ya, barang yang cukup seksi lah. Seksi. Apalagi dalam hal pengembangan Kota Palembang ya. Apalagi kita juga sudah punya gedung kesenian ya. Walaupun perjuangannya kan bukan hanya DKP, teman-teman dari AMPCB, Kak Febri, yang lain-lain, sejarawan, budayawan, itu kan juga cukup heboh mendapatkan gedung kesenian itu. Agak walaupun tidak berdarah ya agak sakit-sakit dikit lah. Bisa dikatakan berat Kak. Iya. Harus diakui berat itu untuk memperolehnya. Tinggal sekarang ini masa memanfaatkannya. Dan lebih luas lagi harus dimanfaatkan. Tapi saya masih tertarik kayak gini ya. DKP ini kan untuk soal kembali ke anggaran apakah tidak bisa mempunyai anggaran tetap yang dibakukan? Kalau dari bincang-bincang ya, kalau saya kan juga kurang begitu memahami. Kadang-kadang paham dikit tapi kan kurang itu kan memang harus ada dasar hukumnya itu. Seperti KONI, mereka punya dasar hukumnya. Nah, sekarang sudah diperjuangkan, kita punya perda kesenian sudah cukup lama sebenarnya, dan terakhir juga sudah ada kajian akademis, sudah masuk ke badan legislasi di DPRD, tapi kemudian belum ada kabar beritanya karena memang terakhir kemarin kan anggota dewan ini kan lagi sibuk di pileg, sehingga mungkin barangkali tidak termonitor lagi. Tapi paling tidak yang harus dikejar itu ya perda kesenian. Itu karena kalau punya perda kesenian disetujui oleh DPRD,
barangkali bisa membantu karena kalau saya baca-baca diatur semua di sana. Iya, anggarannya bisa dana hibah. Gitu. Izin bertanya seperti ini Kak. Mengulik yang tadi ya. Program dengan dinas walaupun bersinergi terkadang tidak diajak. Iya. Anggaran juga tidak pasti. Iya. Jadi, walaupun pasti-pasti juga sih sudah sebutkan anggarannya ada nih tapi berkurang gitu kan. Ya kita kan terima aja kalau berkurang apa boleh buat, namanya untung masih ada gitu kan. Jadi kalau pandangan Kak Nasir, seberapa penting sih posisi adanya DKP di Kota Palembang? Iya, kalau melihat dari fungsi dan wewenangnya ya sangat penting ya. Mungkin bukan hanya bagi seniman, bagi masyarakat, bagi pemerintah, karena pemerintah juga kalau tidak ada DKP barangkali dia agak bingung juga nih dengan siapa nih bermitra. Nah, tapi kalaupun sudah ada terkadang bingung juga nih untuk apa bermitra dengan DKP. Kalau bisa saya kerjakan sendiri. Nah, dari zaman dulu cerita ini sebenarnya dari pejabat-pejabat dulu ketika dia punya sanggar, ketika dikirim ke luar negeri, ke luar kota, ya sanggar-sanggar yang punya itulah yang berangkat. Kan mestinya kan tidak seperti itu barangkali ya. Barangkali mendekati deh kayaknya. Apalagi kata orang tuh kalau mengurus seniman, aktivis itu termasuk yang paling sulit diurus kayak. Artinya kalau tidak ada DKP mereka bingung bermitra dengan siapa ya. Begitu ada juga bingung. Kenapa harus bermitra dengan DKP? Menyesal juga barangkali dilahirkan. Apa alasannya nanti ketika berbagi program? Iya. Tapi kan di satu sisi Kak, sebenarnya kalau berdasarkan tupoksi yang ada kan, sebenarnya tidak akan saling mengganggu kan ketika berjalan sesuai tupoksi kan? Posnya kan sudah ada sebenarnya. Itu setuju. Tinggal kan dibagi-bagi nih, kalau bidang di Dinas Kebudayaan kan ada 3 atau 4 kan posnya untuk Dewan Kesenian, tinggal diarahkan saja seperti ini. Tapi kan terkadang mungkin mereka juga butuh anggaran itu dialokasikan. Kan juga sudah biasa kalau alokasi itu kan juga bergeser karena banyak faktor. Iya, benar. Untuk kepentingan kemaslahatan umat, untuk kepentingan pejabat misalnya kan. Pejabat juga kan kepentingannya untuk masyarakat, untuk kepentingan rakyat. Tapi kan di satu sisi kayak selain dinas ya, sepengetahuan saya kan kekuatan DKP juga bisa berjalan juga ketika kita bersinggungan dengan anggota-anggota DPR. Bisa. Karena dia penentu anggaran juga. Nah, ini bagaimana nih strategi untuk ke kawan-kawan DPR baru loh Kak ini? Saya juga sudah dapat informasi nih, karena kan kita juga ngobrol-ngobrol ya. Diajarin katanya kalau kita perlu anggaran itu sebelum tahun anggaran ini kita harus sudah menyusun. Menyusun semacam proposal yang diajukan kira-kira sehingga nanti bisa dianggarkan untuk tahun berikutnya. Jadi kalau kita perlu tahun ini ya tidak bisa, memang harus tahun ini kita ajukan tahun ini, mungkin baru disetujui bisa digunakan untuk tahun berikutnya. Tapi kan kita tetap lewat Dinas Kebudayaan. Jadi intinya sebenarnya kan kalau untuk bisa langsung ke kita ya harus ada perda tadi. Tapi kan sebenarnya Kak ya, untuk Kota Palembang ini kan cukup bagus nih dibandingkan di beberapa daerah, termasuk di Sumsel ya. Di Sumsel Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bergabung menjadi satu. Sedangkan di Kota Palembang terpisah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Sama Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Nah, menurut Kakak nih sebagai bakal calon ketua nih, kan ada mitranya jelas ke Dinas Kebudayaan kan, lebih mudah tidak komunikasinya? Iya, sebenarnya lebih mudah sih. Makanya kalau komunikasi itu kan tinggal kita pilih yang mana nih. Kalau orang Medan itu kan mau dibuat mudah atau mau dibuat sulit. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Sebenarnya kan seperti itu sebenarnya kan. Tinggal komunikasi. Saya pikir nanti kan memang tidak harus komunikasi dengan bukan hanya 3 dinas tadi. Dinas-dinas lain itu kan barangkali punya anggaran-anggaran yang berhubungan dengan kesenian. Nah, untuk diolahnya ya mungkin juga membutuhkan kehadiran di DKP. DKP juga kan bukan untuk DKP sebenarnya, untuk seniman. Karena kita kan hanya fasilitator nih. Di bawah kita itu kan ada sanggar, ada seniman, ada individu itu kan. Jadi kalaupun ada kegiatan ya kita untuk mereka-mereka itu. Sedikit Kak bertanya. Ini kan salah satu tugas ketua DKP selalu ketika mau musdakan mesejahterakan seniman. Iya.
Kalau menurut kakak gimana kak mendefinisikan mesejahterakan seniman? Mungkin kalimatnya bukan mesejahterakan ya. Mari kita sejahtera bersama-sama. Amin ya Allah. Kalau mau sejahtera bersama-sama kita bekerja bersama-sama, berjuang bersama-sama, bekerja bersama-sama, membangun komunikasi bersama-sama sehingga semuanya bisa selesai kalau gotong royong kan. Siap. Iya, tapi kalau kita kerja sendiri ya tidak akan bisa. Yang program kerja yang beban dari Musda tadi susah merealisasikannya. Tapi kalau bersama-sama mungkin teman-teman juga mungkin setuju lah ya. Ya setuju lah. Iya. Ini sudah mulai pendekatan belum ke seniman? Karena kan pemilihannya di seniman ini. Mungkin kalau pendekatan itu ya natural aja kali. Natural ya. Ya karena kan mereka juga sudah kenal lah ya. Iya. Kak menyoroti sekarang kan banyak juga seniman-seniman muda nih yang bisa dikatakan bagus nih. Ya. Entah di film, entah di teater, manapun di bidang manapun ini. Nah, kalau kakak melihat prospek seniman-seniman muda di Palembang bagaimana, Kak? Ya memang harus diperhatikan ya, karena memang bukan serangan. Saya juga pernah ngobrol sama seniman yang senior itu. Korea itu kan memang menjadikan budaya itu sebagai sebuah hal yang utama sehingga bisa mereka menyerbu keluar. Tetapi bagi kita sendiri sebenarnya itu jangan dianggap sebagai sebuah ancaman. Biar saja mereka masuk karena sudah era sekarang ini digitalisasi, sudah memang masanya memang dunia itu satu kan, biar saja mereka masuk. Jelas yang penting kita menjaga kita sendiri, menjaga yang masa lalu, kemudian juga menghidupkan dan mengenalkan dengan masa kini. Berarti kan memang yang masa lalu dan milenial ini memang harus didekatkan. Seperti Batang Hari 9 dulu Sahilin maestronya almarhum. Tapi ketika ada Randi, ada Rosa, ada yang lain-lain, ketika kita buka YouTube itu kan sudah bertaburan itu. Oh iya, benar. Apalagi misalnya Maestro Tari kemarin Haja Anak Kumari, almarhumah Eli Rudi. Nah, mereka juga kan sudah menciptakan, meninggalkan karya-karya. Nah, tinggal bagaimana sekarang kita mengecas ya yang muda-muda ini, ya lihat yang tua-tua saja berkarya, apalagi yang muda-muda katanya lebih produktif, lebih bebas, lebih memiliki alam yang sendiri gitu kan. Dan dengan fasilitas yang lebih memadai. Dulu kan tidak ada gadget, tidak ada set Google. Kalau sekarang kita mau cari apa saja bisa dengan set di Google, set dapat semua. Kontribusi kesenian untuk Kota Palembang, kemajuan Kota Palembang, bagaimana, Kak? Iya, kalau dalam kaitannya dengan pariwisata sebenarnya kan memang sangat penting ya, strategis kesenian itu. Karena kalau kita bicara pariwisata itu kan ada 3 kalau tidak salah ya. Ada akses, ada amenity, dan ada atraksi. Dan atraksi ini kan di seni sebenarnya. Ya kalau kita bicara lebih luas kan pembangunan kebudayaan itu ada 10 objek. Seni di antaranya. Nah paling tidak kan kita bisa menjadikan itu. Jadi kalau misalnya wisata itu ada paket kota tua, benar. Ambas ini, kemudian Skana, kemudian BKB, kemudian ada gedung senian, itu kan bisa dijual. Artinya kan kalau gedung senian itu kan paling tidak ya yang tampil itu ya tradisional. Saya dulu pernah ikut diajak orang itu ke Pihak 6 itu ada wayangnya dalam air itu. Keren. Yang memang wayangnya sama, tapi kesulitan memainkannya berbeda sehingga orang hanya menemukan di situ. Nah itu yang bisa menjadi nilai jualnya lebih tinggi. Artinya kita kan harus menciptakan sesuatu yang di tempat lain tidak ada. Siap. Kalaupun ada, kita punya ciri khas yang memang identitasnya hanya ditemukan di Palembang. Sehingga ini tadi kan kalau kita bicara soal Dewan Kesenian Palembang dengan dinas ya. Iya. Saya ingin bertanya, bagaimana sih idealnya menurut kakak Dewan Kesenian dengan seniman di Palembang? Komunikasi hubungannya. Ya, itu kan seperti air dengan ikan ya kan. Tinggal yang mana mau jadi ikan, mana jadi air. Yang mana kalau kan ada putas sama-sama mati. Gitu kan. Jangan Atau kalau mau hidup sama-sama kita mencari oksigen. Siapa tahu banyak makanannya Kak. Mencari tuan yang baik gitu kan. Itu kira-kira seperti itu barangkali ya analoginya kan. Ya benar. Dan ya namanya dalam satu habitat ya tetap harus sama dalam bergeraknya. Dan yang penting seniman itu sebenarnya kan berkarya. Kalau kita fokus pada berkarya, nanti orang yang akan menilai. Orang akan menerima karya kita. Kalau karya kitanya baik, kita mungkin akan nilai positif. Mampu tidak Kak seniman kita, karya-karya seniman kita saat ini bersaing? Seniman itu kan sangat mampu kalau di Palembang ini kan, karena memang ya
sudah terukur senimannya memang. Ya. Kan seniman itu kan pasti orang yang memiliki nilai seni ya, Benar. memiliki jiwa seni. Benar. Walaupun dia wanita juga tetap seniman namanya kan. Oke, siap. Benar, nggak ada seniman mati ya? Tidak seniman ada itu seniman. Iya. Kak, ini kan saya tidak bisa bicara teknis dan kakak Iya. untuk pencalonan ya. Ini kemarin ikut juga kan pada saat terakhir masa kepengurusan, siapa nih yang diamanahkan untuk mengurusi Musda? Oh, kalau ketua Karateker itu Raden Genta Laksana, sekretarisnya Salwa. Kalau untuk panitia musdanya Irfan. Gitu. Kalau sepekan seni Pak Mo kami nyebutnya itu kan. Ada 2 kegiatan memang. 2 kegiatan ya. Sepekan seni dan musda. Oh, berarti nanti kami izin ngundang untuk Bung Genta, Mbak Salwa, sama Kak Irfan ya, sebagai ketua musda ya. Dan untuk senior itu kan ada Kak Febri, itu kan ada teman-teman yang lain, banyak Kak Didi. Jadi kan di Dewan Kesenian juga barangkali juga bisa memberikan masukan ya. Kusoy, sebagai mereka juga dulu ketua DKP, kalau dijadikan mentor akan lebih hebat pada di Palembang ini. Amin ya Allah. Ada mentornya, ada ketuanya itu kan. Oke. Dibantu oleh kawan-kawan seniman itu. Ya semoga lah Kak, semuanya harus bersinergi lah. Kita tidak memandangkan senior, junior karena demi kesenian di Palembang lah. Dan juga perlu juga yang perlu kita bukan dibahas ya. Yang jadi pertanyaan juga kan, kita sudah menyusun perda kesenian, tiba-tiba Dinas Kebudayaan juga menyusun perda pemajuan kebudayaan. Bingung jadi kita kan. Yang mana mau iya loh Kak, benar. Iya, jadi kita bingung maunya yang mana mau dimajukan. Dua-duanya kan tidak mungkin barangkali ya. Agak sulit Kak. Makanya. Tapi kalau hasil Kongres Nasional kemarin kan Didi itu kan sebagai di panitia itu kemarin ya. Iya. Itu kan sebenarnya kan diserahkan kepada daerah masing-masing. Apa mau namanya Dewan Pemajuan Kebudayaan atau Dewan Kesenian, tinggal yang mana yang sudah masak. Itu kalau kita mau Dewan Pemajuan Kebudayaan kan dari nol lagi nih, masih jauh, panjang barangkali ya. Dewan Kebudayaan kayak gitu ya. Dewan Kebudayaan. Nah, kalau kita sudah punya Dewan Kesenian, kenapa kita tidak dahulukan perda kesenian? Oke. Aduh, setuju nih Kak. Ini udah terasa sudah hampir 30 menit. Saya tidak mau ke arah politik sebenarnya, tapi saya ingin Kak Nasir sebagai bakal calon ketua DKP ngasih sedikit lah semacam persepsi atau pandangan bagaimana kepada para calon, pada calon terutama yang bakal nanti memimpin Kota Palembang. Kita seniman ini kan mungkin tidak ada larangan juga untuk berpolitik praktis ya. Asik. Tidak ada larangan. Benar, setuju. Ya. Tapi bukan paling ASN. tidak, kita kan memang bukan pada posisi menilai ya. Tapi kita kan melihat ini dari ketiga pasang calon itu, Kak Ratu Dewa dengan Prima Salam, kemudian Fitrianti dengan Nandriani, lalu Yuda Pratama, Mahyudin dan Pak Baharudin. Sebenarnya mereka juga punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Sebenarnya kalau kita bicara pemimpin kan sebenarnya kan kebijakan ya. Putusan itu kan ada di pemimpin. Iya, benar. Nah, tapi saya yakin mereka itu walaupun sekarang belum punya sense of tanda kesenian, tapi nanti kan pada saat mereka terpilih bisa saja berubah nanti. Misalnya menempatkan staf ahlinya dari orang yang mengerti seni, sehingga bisa memberikan masukan. Amin ya Allah. Tapi kalau secara kasat mata saya lihat kemarin Yuda sudah rembuk dengan seniman, itu kan perlu diapresiasi. Lalu kemudian kalau Pak Ratu Dewa memang ketika dia masih menjabat pun juga sudah memberikan perhatian. Benar. Ya kalaupun sekarang belum mungkin masih sibuk, tapi kan saya kira tetap akan ada perhatian. Nah, Ibu Fitrianti juga saya dulu beberapa kali audiensi dengan beliau menjadi pengurus dengan Didi dan Kusai, juga perhatian juga sangat intens ketika kita butuh sekretariat juga memberikan respon. Artinya kan mereka tuh punya ada semacam kepedulian. Pasti, Kak. Tinggal sebenarnya seberapa besar kepedulian itu tergantung orang-orang sekitarnya itu. Oke. Dan juga mereka masing-masing. Amin ya Allah. Semoga apa yang diucapkan, disampaikan oleh Kak Nasir bisa didengar oleh bakal calon pemimpin Kota Palembang. Dan pastinya saya hanya mengutip sedikit saja. Semuanya yang dilakukan oleh Dewan Kesenian Palembang tidak terlepas dari pemangku kebijakan, kepala daerah, dan pastinya dinas terkait.
Ayo dong. Dan bersih. Dewan Legislatif ya. Nah, dan DPRD Kota Palembang. Ayo dong bersinergi, ayo sama-sama bekerja sama, karena membangun kesenian tidak bisa sendiri, harus berembuk, harus bersama-sama, dan yakinlah kesenian Palembang akan menjadi salah satu alat untuk pemajuan Kota Palembang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Kak ya.